Oke, bertemu lagi dengan channel Paltukan Ajar Matematika. Di kesempatan ini kembali hadir dengan sebuah sharingan terkait pelaksanaan ujian sekolah, yang mana ujian sekolah ini diatur oleh sekolah sendiri ya. Dan pada kesempatan ini kembali sharing terkait berbasis online. Oke deh. Salah satu aplikasi yang menjadi langganan dalam proses ujian itu yang kami pakai di sekolah ini itu menggunakan Google Form. Baik, langsung saja ya. Kita buka Google Chrome. Oke. Lalu kita menuju ke Google Form. Kita boleh masuk lewat drive kita, boleh. Lalu kita klik tanda baru. Lalu Google Form. Nah, di sini tampilan formnya seperti ini ya. Oke, nah langkah pertamanya kita buat headnya dulu aja ya. Klik saja di sini, sesuaikan tema. Lalu kita di header. Nah, di sini kita pilih gambar. Bawaan dari Google Form ini sudah ada. Nah, kita tinggal memilih sesuai dengan tema yang mau kita bawakan. Nah, kalau mau desain sendiri juga boleh. Coba saya di sini saya desain sendiri, maka saya klik lewat unggah ini. Klik cari. Lalu kita menuju ke tempat penyimpanan kita. Misalnya saya kemarin di download sini. Ya, saya pilih ini. Oke. Dan dianjurkan kalau desain sendiri gambarnya itu kita ukuran, kalau saya punya ini saya pakai tipe yang Facebook Art ya, ataupun thumbnail YouTube ya, mungkin besarnya kurang lebih ya. Oke. Sehingga versi ini saya pakai dan kelihatan hampir semua foto saya ini termuat ya. Tulisan dengan logo. Oke, selesai. Nah, jelas headernya tadi akan terbaca di atas. Kalau mau bawaan tadi, kalau bawaan dari sini juga boleh. Nah, tampilan sama kayak gini. Oke. Setelah itu kita pilih warna tema. Saya pakai warna ungu seperti logo. Headernya. Latarnya saya sesuaikan. Fontnya. Font ini tipe huruf ya. Huruf saya pakai yang gaya lucu saja. Karena untuk anak-anak ya. Oke. Sip. Setelah headernya sudah, maka kita akan menamai formnya. Formnya di sini kita namai dengan misalnya soal ujian sekolah. Dalam kurung US ya. Tahun pelajaran 2021/2022. Deskripsinya kita mainkan. Silahkan baca dan pahami soal ujian sekolah dengan baik sebelum Anda mengerjakan. Oke. Itu judul form kita. Judul form kita ini kita harap di sini juga kita kasih judul. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya, setelah itu kita buat covernya saja dulu ya. Kalau kita buat cover, jangan klik yang tanda plus. Atau ini, atau ini, atau ini. Klik yang di gambar ini. Ya, kita klik gambar. Karena cover ya. Maka kita perlu desain cover duluan di luar. Kebetulan saya sudah desain. Maka saya akan memilih cover yang sudah saya desain kemarin. Nah, misalnya kali ini saya membuat matematika, maka saya pilih cover matematika. Dan kita desainnya
di dalam cover itu sorry, sudah sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan panitia berdasarkan roster ya. Sehingga bisa terbaca seperti ini. Oke, ini cover. Boleh kita tulis judul di cover di gambar ini. Cover soal ya. Ujian sekolah mata pelajaran matematika. Oke, itu contoh. Selanjutnya setelah cover, biasanya dulu di kegiatan di soal ujian itu kalau setelah cover tuh apa ya, petunjuk umum. Oke, maka kita buat apa saja bagian berikut. Nah, section berikut. Di sini kita apa ya? Oh ya, jangan section ya. Boleh section, pakai ketik boleh. Kebetulan saya sudah rancang pakai gambar ya, saya pakai gambar aja lah. Gambar tentang petunjuk umum. Ya. Kita hapus bagian saja dulu, kita langsung saja, tidak usah pakai bagian. Tapi dari ini setelah cover, kita ke gambar ya. Dari gambar, pilihlah kita yang di petunjuk umum tadi. Nah, ini dia ya, petunjuk umum. Di sini boleh kita kasih judulnya, bacalah apa ya, petunjuk umum. Petunjuk umum berikut ini sebelum Anda mengerjakan soal US, bisa gitu. Sebelum Oke, kira-kira begitu. Nah, setelah petunjuk, maka langkah selanjutnya kalau kita mau buat lewat ini, kita perbagian lagi. Di sini kita buat ID-nya, biodata siswa ya, atau pengisian identitas. Mulai dengan nama sekolah, penyelenggara ya. Oke, di sini kita tulis silahkan ketik nama sekolah yang menyelenggarakan ujian yang Anda ikuti saat ini. Oke, maka dia akan mengetik. Kalau dia mengetik, kita tekan tombol plus. Lalu di sini tulis saja nama sekolah penyelenggara. Lalu jawaban singkat, next, bagian berikut, next section, gitu ya. Setelah nama sekolah penyelenggara, nama peserta ujian sekolah.
Di sini silakan ketik atau silakan pilih kelas Anda, lalu pilih nama Anda. Nah, gitu ya. Maka di bawahnya pertama kita pilih kelas. Pilih kelas di sini. Kebetulan saya di SMP, maka kelas 9A. Di bawahnya kelas 9B. Kelas 9A, kelas 9B. Ya. Lalu ini boleh tambah dengan pilih kelas Anda. Oke. Selanjutnya, ketika siswa sudah memilih kelasnya masing-masing, maka dia akan berhubungan dengan di sini adalah kelas 9A. Nah, gitu ya. Nah, di dalam kelas 9A suruh dia silakan pilih nama Anda. Gitu. Baru di bawah di sini pilih nama Anda. Nah, gitu ya. Nah, untuk pilih nama Anda, kita pakai pilihan ganda saja. Di sini otomatis kita harus sudah menyimpan nama file siswa. Nama siswa yang sudah kita siapkan. Ya, kelas 9A. Kita copy saja. Copy supaya lebih cepat daripada kita ketik satu persatu. Copy. Kan di sini ya. Copy. Kita paste saja di sini. Ya. Kita paste sudah. Yang berikut kelas 9B. Kelas 9B. Nah, maka di sini silahkan pilih nama Anda. Cara yang serupa tadi, klik tanda plus, lalu di sini pilih nama Anda. Cari lagi file tadi. Copy nama kelas 9B-nya. Oke. Copy nama kelas 9B. Kita pastekan di file tadi. Kita paste, ya. Oke. Pas. Setelah itu, kelas 9B sudah muncul. Maka selanjutnya kita hubungkan dulu cerita tadi itu. Ya, tadi kan siswa sampai di sini ya, siswa disuruh pilih kelas 9A. Maka otomatis ketika dia pilih kelas 9A, maka kita klik di sini untuk menghubungkan ke di bagian bawah. Nah, klik 9A, lanjutkan ke kelas 9A. Klik kelas 9B, lanjutkan ke kelas 9B. Nah, segitu. Oke deh. Nah, akan lanjut seperti itu ya. Dan setelah itu, setelah sampai di sini, kita buat bagian baru. Buat bagian baru ya. Bagian baru di sini kita kasih nama apa ya? Nomor. Nomor peserta ujian sekolah. Oke, di sini silakan ketik ya. Jadi setelah kelas 9B siswa-siswanya sudah kita masukkan, kita kembali ke bagian atas ini, kita hubungkan per sectionnya ya, supaya sebentar diklik.
itu langsung connect. Misalnya sekarang di kelas 9A. Ketika siswa pilih kelas 9A, maka otomatis dia diarahkan ke bagian ini. Begitu juga kalau disuruh memilih kelas 9B, selanjutnya akan muncullah ke bagian kelas 9B. Maka caranya klik di bagian ini, pilih buka berdasarkan. Nah, gitu ya. Sehingga lanjutkan ke bagian untuk kelas 9A ke bagian kelas 9A, kelas 9B ke kelas 9B. Oke deh. Nah, setelah nama siswa sudah, kita buat bagian baru. Bagian baru kita tulis saja setelah nama ya, nomor peserta ujian sekolah. Di deskripsinya ketik saja silakan ketik nomor ujian. Silakan ketik nomor peserta ya. Peserta ujian. Isi nomor peserta ujian yang ada di kartu peserta ujian Anda, gitu ya. Oke, itu deskripsinya. Di sini kita buat nomor ya, nomor peserta ujian. Oke deh, ini jawaban singkat saja. Lalu kita bagian berikut. Setelah nomor peserta, maka apalagi mata pelajaran saja ya. Mata pelajaran ujian sekolah. Terus ya. Oke, di sini kita deskripsikan. Silakan ketik mata pelajarannya. Yang Anda ikuti saat ini. Ya. Oke deh. Baru di bawahnya kita klik tanda plus. Tulis saja di sini mata pelajaran ya. Ujian sekolah. Mata pelajaran apa gitu ya. Jawaban singkat. Bagian berikut terakhir boleh. Apa nih? Hari tanggal ya. Hari garing tanggal ujian sekolah. Ya. Silakan ketik hari garing tanggal ujian sekolah yang Anda ikuti hari ini misalnya. Nah, seperti itu misalnya. Lalu di bawahnya kita klik tanda plus. Hari garing tanggal gitu ya.
sehingga nanti dia isi hari kering tanggalnya apa. Nah, setelah itu boleh kita buat lagi di sini, ketik saja selamat mengerjakan soal ujian sekolah. Bisa. Oke. Nah, setelah itu maka kita di sini silakan kerjakan soal berikut. Oke. Lalu masuk soal 1. Nah, soal 1 di bawah bunyi soalnya. Begitu juga dan seterusnya di bawah soal 2. Dan seterusnya sampai soal yang seberapa banyak. Oke, jadi ini ya semacam template ya Bapak Ibu. Template yang disediakan oleh panitia. Lalu dari template ini akan di-share ke Bapak Ibu guru untuk bisa melanjutkan di bagian soalnya. Jadi template ini akan dikirim. Contoh kemarin saya kirim misalnya ke mapel mana ya, saya kasih contoh di mapel apa ya, misalnya agama. Di mapel agama juga sudah dikerjakan. Kita buka di drive. Nah ini ya, mapel agama ya. Ini sudah mapel agama. Ini sudah dibuat. Template-nya sudah dikirim dan beliau juga sudah melanjutkannya gitu ya. Ini mapel agama. Ya. Agama Katolik ya. Ada lagi misalnya di mapel cek untuk yang ujian pertama itu agama dan bahasa Indonesia juga. Mereka sudah kerjakan juga kayaknya ya. Mapel bahasa Indonesia ini juga. Jadi di sekolah kita langganan ya pakai Google Form karena mengingat keterbatasan alat pemakaian di sekolah sehingga cenderungannya ke arah ini. Tapi ingat membantu pengeluaran. Saya pikir irit ya karena pakai ini. Ini ujian sekolah bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Ini juga sudah dibuat semua template-nya sehingga mereka tinggal melanjutkan di soal. Oke. Dan sudah dikerjakan. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Jadi intinya bahwa kita menyiapkan template panitia, share-nya secara grup ke teman-teman, lalu teman-teman lain bisa melanjutkan mengerjakan dan mengisi linknya kepada panitia. Oke, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing untuk mempermudah kita dalam proses penyajian sebuah ujian sekolah. Saya akhiri, sampai bertemu di lain kesempatan bersama channel tercinta kita, Paul Tukang Ajar Matematika. Sampai bertemu di lain kesempatan.